Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat beriman, kita tahu bahwa jin adalah makhluk yang tak kasat mata. Manusia tak bisa melihat jin secara langsung. Sementara jin bisa melihat manusia, bahkan ada jin yang dikenal dengan nama jin kodam atau jin pendamping. Sosok jin ini setia mendampingi manusia. Lantas, mengapa ada jin yang mau mendampingi manusia? Apa yang orang lakukan sampai ada jin pendamping? Bagaimana mengetahui ciri-ciri seseorang punya jin pendamping? Tonton video ini sampai akhir agar kamu tidak tersesat. Di antara semua jenis jin, juga perlu kita ketahui, jin kodam ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kodam yang artinya pembantu. Jadi artinya adalah jin pembantu. Orang Jawa menyebutnya perewangan, disebut jin kodam atau jin pendamping karena jin ini berinteraksi langsung dengan manusia. Jin tersebut pun bersedia untuk membantu manusia, sehingga jin kodam ini bisa melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang umum diketahui, ada sebagian orang yang rela bersekutu dengan jin demi menjadi kaya raya. Ini mungkin kedengarannya mustahil, namun orang-orang yang berambisi menjadi kaya dengan cara instan akan mudah terbujuk oleh hal ini. Inilah yang menjadi awal mula yang memungkinkan manusia punya jin pendamping. Berarti ini tentu menyimpang dari ajaran agama Islam. Disebut menyimpang karena manusia melakukan pengabdian dan penghambaan kepada jin untuk membantunya mewujudkan keinginannya. Jika kondisi ini banyak dilakukan oleh manusia, maka jadilah jin bertambah sombong dan manusia bertambah hina dengan bergelimangan dosa atas perbuatannya itu, rela melakukan berbagai kesyirikan atas permintaan jin demi ambisi menjadi kaya raya. Hal inilah yang diakui oleh jin sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 6. Ayat tersebut mengandung peringatan keras terhadap permintaan pertolongan kepada para tukang sihir dan dukun. Orang-orang seperti mereka, kemudian ketika hari kiamat mereka dikumpulkan dan saling menyalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka semua ke dalam neraka. Mereka melakukan kerjasama yang diawali dengan kesesatan. Ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, "Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Iya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami mendapat kesenangan dan sebagian yang lain. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, "Neraka itulah tempat tinggal kamu, sedang kamu kekal di dalamnya." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 128. Kepastian balasan neraka bagi mereka yang bersekutu dengan jin dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Tentu kita tidak menginginkan kehidupan neraka di akhirat kelak. Kalau begitu, kamu mungkin penasaran tentang apa saja penyebab seseorang diikuti oleh jin. Sobat beriman, yang insya Allah lindungi, ternyata seseorang diikuti jin kodam karena memang mengikhtiarkan hal tersebut. Kalangan paranormal mengakui untuk mendapatkan jin kodam bisa melalui beberapa cara, salah satunya dengan puasa dan wirid atau amalan penarik khusus jin kodam tertentu. Tidak dipungkiri bahwa masih ada kalangan masyarakat yang memang memelihara jin pendamping. Jin kodam ini biasanya didapat dari warisan leluhur atau melalui ritual tertentu. Ternyata jin kodam bisa saja bermacam-macam, salah satunya dari rumah manusia yang mati tersesat karena bersekutu dengan setan untuk kepentingan duniawi, sementara bentuk dari jin kodam itu sendiri bergantung pada permintaan manusia yang memintanya. Jelmaan jin kodam bisa berwujud macan, buaya, kucing, atau berwujud manusia itu sendiri. Tugas dari jin pendamping salah satunya memberikan sebuah energi baik bagi manusia yang didampinginya. Jadi, mendampingi, menemani di setiap aktivitas manusia yang didampingi jin kodam, sehingga sang pemilik akan merasa lebih aman dan lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu. Manusia memiliki jin pendamping harus menanggung konsekuensinya. Salah satunya, mata batinnya kerap terbuka dan sering melihat sosok-sosok gaib
Bahkan jin kodam biasanya dendam kepada pemiliknya sendiri. Rasa dendam inilah yang tak jarang dilampiaskan kepada keturunan si pemilik. Jin kodam ramai bersekutu dengan bangsa jin, bahkan harus siap menanggung akibatnya. Mendengar fakta betapa seramnya orang yang punya jin pendamping, tentu kita bertanya-tanya, bagaimanakah mengenali ciri-ciri orang yang punya jin pendamping? Sebab sebagaimana kita ketahui, manusia tak bisa melihat secara langsung wujudnya. Kita memang tak bisa melihat secara langsung jika berada ciri-ciri tertentu yang menandakan seseorang punya jin pendamping. Di dalam Al-Quran memang sudah dijelaskan bahwa kita harus mewaspadainya. Meski tidak bisa dilihat secara langsung oleh manusia, kita bisa mengenali ciri orang yang memiliki jin kodam. Ciri-ciri ini dapat diketahui meskipun sebagian orang yang awam sulit untuk mengenalinya. Bagaimanakah mengenali ciri-ciri orang yang punya jin pendamping? Meski tidak bisa dilihat secara langsung oleh manusia, kita bisa mengenali ciri orang yang memiliki jin kodam. Ciri-ciri ini dapat diketahui meskipun sebagian orang yang awam akan sulit untuk mengenalinya. Mengetahui ciri-ciri orang yang punya jin pendamping ini sangat penting. Jangan sampai orang tersebut memanfaatkan jin kodam untuk hal-hal negatif, hal yang bisa mencelakakan orang di sekitarnya. Pertama, cirinya yaitu ketika melihat sorot matanya akan terlihat tajam dan dapat mengalahkan sorot mata kita dengan tatapan matanya. Kadang hanya melihat matanya saja orang akan takut padanya. Ciri yang kedua adalah selalu disegani oleh masyarakat walau dia hanya orang biasa, bukan pejabat atau konglomerat. Tanda ketiga, orang yang memiliki jin kodam adalah setiap kata yang terucap atau diucapkan mengandung makna atau perintah yang harus dilakukan, tentang mengapa dengan mudah orang menuruti yang dikatakannya. Lalu ciri yang keempat, jika kita dekat dengan yang mempunyai ilmu batin dan kodam pendamping, maka akan ada rasa di mana saling bereaksi, dapat merasakan hal tersebut bagi orang awam. Mungkin akan sulit untuk mengenali seseorang yang mempunyai jin kodam atau tidak, namun bisa dipelajari terlebih dahulu melalui ilmu mata batin. Yang perlu kita sadari bahwa yang namanya jin sekalipun disebut dengan jin pendamping sebetulnya tidak mendampingi manusia untuk hal-hal yang baik, melainkan sebaliknya, sebab jin memiliki tipikal pendusta. Jadi bisa mengakui ingin menjadi teman manusia, mengakui mau membantu manusia, namun sejatinya jin ingin menipu manusia agar terjerumus ke dalam dosa. Seperti kisah ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga makanan zakat malam harinya. Ada jin yang berubah wujud menjadi seorang remaja dan mencuri. Maka ketika ditangkap dan hendak dilaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia berusaha memelas dan tidak akan kembali mencuri. Tapi jin itu berdusta. Dia tetap kembali sehingga terjadi selama 3 malam. Di malam ketiga, Abu Hurairah tidak memberi ampun dan melaporkannya langsung kepada Rasulullah SAW. Setelah diajari bacaan ayat kursi, Abu Hurairah melepaskannya. Pagi harinya kejadian tersebut beliau sampaikan kepada Rasulullah, lalu bersabda. Rasulullah pun bersabda, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Sangat beriman, jelas bahwa jin memang memiliki sifat pendusta. Karena itu, seharusnya manusia menghindari persekutuan dengan bangsa jin, bukan malah mendekati atau malah diajak bekerja sama dengan menjadi jin pendamping. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.